Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah, pada saat ini teman-teman sekalian, kita akan membahas firman Tuhan dalam pelayanan kita pada saat ini teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, dalam setiap kita berhadapan yang namanya pelayanan saudara-saudara, tentu kita menghadapi berbagai pencobaan, berbagai probleman hidup yang kita alami dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya akan membagikan kepada kita firman Tuhan di dalam 1 Yakobus 2 sampai ayatnya yang ke-8. Di situ teman-teman sekalian berbicara tentang pencobaan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi berbagai problema hidup. Masalah secara internal maupun secara eksternal. Kita seringkali menghadapi masalah itu dari luar. Dan juga seringkali tantangan yang paling susah untuk diatasi adalah tantangan dari diri sendiri. Nah, teman-teman sekalian, dalam menghadapi berbagai problema hidup ini, lalu apa yang kita lakukan? Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi? Seringkali ketika kita menghadapi berbagai masalah persoalan hidup, kita melakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dimana kita melampiaskan dengan cara kita sendiri, dimana ada orang ya menghilangkan stres dengan minuman keras atau melampiaskan dengan amarah. Nah, ini yang menjadi sebuah problema dalam hidup kita. Nah, saat ini teman-teman sekalian, saya akan membahas kepada kita dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, tema kita pada saat ini adalah berbicara tentang berbahagialah menghadapi berbagai pencobaan. Lalu yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, bagaimana kita berbahagia ketika kita menghadapi pencobaan? Pencobaan yang kita hadapi adalah masalah yang begitu besar, yang kita rasakan yang tidak mungkin untuk bisa kita atasi, dan tidak ada lagi solusi. Seringkali masalah itu menghimpit kita. Bagaimana kita berbahagia menghadapi percobaan? Bagaimana kita berbahagia menghadapi masalah konflik dalam hidup kita? Sedangkan masalah yang kita alami menghimpit kehidupan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita belajar daripada firman Tuhan ini, yaitu di mana dalam kitab Yakobus ini di ayat 2 sampai 3 dia katakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Masa saya katakan tadi tema kita adalah berbahagialah dalam menghadapi berbagai pencobaan. Jelas firman Tuhan katakan kepada kita, anggaplah suatu kebahagiaan apalagi bila kamu menghadapi berbagai masalah hidup. Karena ketika kita terlalu memikirkan masalah, maka akan membuat kita stres dan akhirnya tidak memiliki solusi sama sekali. Maka bagaimana cara kita? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan, yaitu Kristus Yesus pasti akan memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, siapa yang akan memberikan solusi kepada kita? Apakah manusia? Apakah saudara kita? Saudara kita, seringkali ketika kita menghadapi masalah, mereka tidak ada. Mereka angkat tangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi tempat curhat kita ketika kita menghadapi berbagai pencobaan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti ada solusi dari Tuhan. Ingat bahwa
pencobaan yang kita hadapi adalah sebuah proses yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, agar kita semakin teruji dengan iman kita. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayat 3 disampaikan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini teman-teman sekalian, bahwa masalah yang kita hadapi itu sebuah proses untuk membuat kita semakin tekun, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini engkau menghadapi berbagai pencobaan, engkau menghadapi berbagai masalah dalam hidupmu, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan hatimu yang tersakiti. Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Maka setiap persoalan yang engkau hadapi, serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan. Percayakan kepada Tuhan semuanya. Tuhan pasti akan membukakan jalan bagimu. Lalu kemudian saudara, kita melihat di ayat keempat disampaikan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lalu kemudian di ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, adalah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hasil daripada ketekunan itu, saudara, memberikan buah yang matang. Maka bagaimana kita berbahagia dalam menghadapi pencobaan? Yaitu yang pertama, kita harus menjalaninya. Jadi saudara, ketika kita menjalani dengan iman, maka yang kita jalani dengan sungguh-sungguh, maka ada buahnya. Maka iman kita semakin matang, saudara-saudara. Semakin melimpah kasih karunia Allah dalam hidup kita. Jangan pernah lari dari berbagai pencobaan yang engkau hadapi. Percayakan sama Tuhan. Tuhan punya solusi yang terbaik. Lalu kemudian saudara, di ayat ke-5 di situ, itu berbicara tentang keyakinan kita. Yakin bahwa masalah punya solusi yang terbaik dari Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita berbahagia dalam pencobaan adalah yang kedua, setelah kita menjalani dengan penuh keyakinan, maka yang kedua adalah meminta kepada Tuhan hikmat. Bagaimana kita bisa berbahagia menghadapi pencobaan kalau kita saja tidak berdoa, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan? Maka mintalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang, jangan ragu. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakini, imani, percaya bahwa Tuhan ada jalan keluar. Dan ketika kita percaya sungguh-sungguh, maka ada kuasa terjadi dalam hidup kita. Maka mujizat itu dinyatakan dalam hidup kita. Maka solusi dari setiap persoalan hidup kita, Tuhan akan berikan bagi kita. Nah saudara, intinya apa saudara? Bahwa kita harus meminta kepada Allah. Nah kemudian saudara, di ayat selanjutnya disampaikan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah ini orang yang berbicara tentang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak akan pernah merasakan mukjizat Tuhan. Orang yang ragu-ragu terhadap imannya, maka tidak akan pernah merasakan solusi dari setiap persoalan yang dia hadapi. Nah oleh karena itu, maka dituntun harus penuh dengan keyakinan. Nah, saudara, di ayat ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah dalam pengertian ini saudara-saudara, seringkali ketika kita meminta kepada Tuhan karena kita bimbang antara dua, iya atau tidak, Tuhan jawab enggak ya? Kalau kita yakin Tuhan menjawab, pasti akan terjawab dengan caranya Tuhan. Ada cara Tuhan untuk menolong kita. Ada banyak cara Tuhan untuk memberikan solusi kepada kita. Tapi jika kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mengalami kebimbangan di dalam hati ketika kita meminta kepada Tuhan, maka apa yang kita minta kepada Tuhan itu tidak dikabulkan. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan dalam menghadapi pencobaan itu jika kita tidak memiliki iman yang kokoh
memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Maka oleh karena itu teman-teman saudara, apapun masalahmu dalam hidupmu, hadapi dengan bahagia. Hadapi dengan rasa syukur. Percaya kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan apa saja yang kamu minta. Dengan penuh keyakinan, ada berkat akan mengalir dalam hidupmu. Ingat bahwa dalam kita menghadapi setiap proses dalam hidup ini, di dalam firman Tuhan yang kita katakan pada hari ini, dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 8, intinya adalah berbahagialah dalam menghadapi pencobaan. Bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana kita berbahagia dalam menghadapi pencobaan? Yang pertama, jalani dengan iman. Yang kedua, penuh dengan keyakinan. Dan kemudian, mintalah kepada Tuhan. Pasti ada solusi yang terbaik. Demikian teman-teman sekalian, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.